berapa? Segini. Oh berarti kamu dikitar 12 kali 3 lagi supaya keuntunganmu naik. Enggak gitu. Enggak bisa dihitung-hitung kayak gitu saudara. Itu harus dorongan dari Roh Kudus. Itulah kenapa disebut tindakan profetik. Rada lemes sih orang ini. Tapi saya bilang kayak gini, beresi. Tokomu beresi, barang-barang yang gak penting buang. Bersihin etalasenya. Dalam rumahnya yang gak penting buang. Bersihin rumahnya. Dibutuhkan kecakapan dan hikmat. Kembali lagi ke tadi, kalau misal bicara tentang akar yang kuat, artinya kita harus mengerti bagaimana menumbuhkan akar yang benar, bukan akar yang salah. Ketika saya pelajari tadi, oh ternyata ada beberapa firman Tuhan yang menjelaskan ternyata ini bisa menjadi akar yang salah dalam hidup kita. Ketika kita buka sama-sama saudara, di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai 7 saya akan bacakan. Di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar apa saudara? Di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya kalau misalnya mau berbicara tentang akar yang benar, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berakar dengan kuat itu bukan berarti kita dengar khotbah sehari 777 khotbah. Bukan. Anda mendengar, Anda mengalami. Itulah akar yang kuat. Ketika Anda mendengar pengajaran, mendengar khotbah, baca firman, baca buku tentang firman dan lain sebagainya, itu menambah pengetahuan. Anda harus bisa membedakan antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Apa itu bedanya? Pengetahuan adalah seberapa besar input informasi yang Anda masukkan ke dalam diri Anda. Itu adalah pengetahuan. Di zaman sekarang, internet itu adalah kesadaran kolektif, pengetahuan kolektif. Seluruh manusia yang bisa mengakses internet, mereka menaruh pengetahuannya di situ. Anda mau merakit becak misalnya, Anda bisa belajar di internet. Oh ya, sekarang bahkan Anda misalnya mungkin ada yang gak lulus SMA, tapi bisa merakit helikopter, mungkin gak? Mungkin, karena ilmunya sudah ada. Kalau dia pelajari, knowledge atau pengetahuan itu masuk dalam dirinya. Ketika dia praktekkan, itulah proses di mana pengetahuan menjadi pengertian. Oh, ternyata kalau korslet nyetrum lumayan sakit ya kena tanganku. Anda ngerti. Bisa ngerti ya saudara? Begitu juga pengalaman dengan Tuhan. Coba gali dalam diri kita, apakah selama ini saya mengenal Tuhan, pengetahuan saya tentang Tuhan, karena saya mengalami Tuhan secara pribadi, atau ini adalah pengetahuan yang saya adopsi dari kesaksian hamba-hamba Tuhan. Dari buku-buku yang saya baca, lalu saya menyimpulkan, oh Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Itu bukan keintiman, itu bukan hikmat, itu bukan pengertian, itu pengetahuan. Jangan cukup puas dengan pengetahuan. Semakin banyak Anda tahu, semakin kita sebenarnya bukan banyak dituntut ya saudara ya. Semakin banyak tahu, semakin gampang kita menilai orang.
semakin kita bisa bela diri. Kalau ada orang negur kita, kita bela diri. Bela dirinya pakai firman dan pakai khotbahnya orang. Itu banyak pengetahuan, itu kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya setelah orang yang banyak tahu tapi enggan untuk mengalami bersama dengan Tuhan, biasanya dia akan dingin. Api cintanya yang mula-mula perlahan tapi pasti menuju redup dan bahkan bisa mati. Kenapa? Karena dia banyak melihat atau mengetahui cerita-cerita orang tentang Tuhan, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Dia tidak tangguh di dalam proses, imannya enggak tangguh, karakternya enggak tangguh. Akhirnya apa? Belum prosesnya beres, dia undur dan kecewa. Padahal ketika kita mengalami proses, disitulah kesempatan kita mengalami Tuhan secara pribadi. Oh ya, saya tahu daging kita berteriak, jauhkan proses itu daripadaku, jauhkan pembentukan itu daripadaku. Bahkan ada seseorang yang ngomong sama saya, itu ya kalau ada lagu itu apa, badai-badai itu ada lagu yang ada badai-badainya, tahu apa tuh? Di saat badai bergelora, terus apa? Gua akan terbang bersamamu. Itu ya, ketika di saat badai dia diem, ku akan terbang bersamamu. Ngerti gak sih saudara, kita jalani hidup ada purpose-nya, ada alasannya kenapa kita menjalani proses dan pembentukan. Siap-siap, ini akan membongkar beberapa hal yang menjadi pondasi pikiran Anda selama ini. Siap-siap. Tahukah Anda, Tuhan pada awal mulanya Dia menciptakan kita serupa dan segambar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menceritakan tentang hal ini, betul? Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Yakin? Yakin Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar? Baca Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lupa, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya loh. Kita kadang-kadang miss dengan ayat selanjutnya. Karena ayat selanjutnya dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sekarang saya tanya sekali lagi, Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar atau tidak? Hah? Loh, bingung toh? Bagus. Semakin Anda bingung, Anda akan meragukan yang selama ini ada sebuah pohon yang mengakar di dalam logika Anda. Kalau Anda sudah menemukan pohon-pohon asing itu, Anda ganti dengan benih kebenaran dan Anda sirami. Percayalah, Anda pelihara yang namanya hikmat dan pengetahuan ini. Hikmat dan pengetahuan akan memelihara saudara dan saya. Kita diciptakan serupa dan segambar gak berarti? Hah? Bingung, gak ada yang berani jawab, takut kejebak kabeh. Ayo, oke, kita diciptakan serupa dan segambar tidak? Tidak. Artinya kita blejet keluar, itu serupa dan segambar enggak? Hah? Enggak. Loh, tapi apa ini? Serupa atau segambar? Segambar dengan Allah. Artinya kalau segambar dengan Allah,
beberapa potensi ilahi itu ada dalam hidup saudara dan saya. Potensi apa saja itu? Potensi merekayasa yang namanya hukum didistorsi, bergerak ke arah yang manusia mau. Bisa nggak? Bisa nggak? Gini, Nuh pada waktu Tuhan menurunkan hujan, yang selamat berapa orang? Hah? Yang selamat 8 orang. Saya buka nih, Nuh, ya. Pada waktu itu, saudara, Tuhan menghabisi semuanya. Dikatakan di Kejadian 6 ayat 5. Ayat 5, ya ayat 5 benar. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, maka segala kecenderungan apa? Hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesal Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi, hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, apa saudara? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wajar, karena manusianya rusak, betul? Ayat selanjutnya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Adakah Anda melihat sebuah keanehan di sini? Apa urusannya binatang-binatang itu harus habis semuanya? Apa urusannya beberapa tumbuhan mungkin bahkan habis pada waktu itu? Apa urusannya binatang-binatang itu? Kok sampai mereka dihabisi juga sama Tuhan? Kenapa? Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-5, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan apa? Hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ada firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya dari sana terpancar kehidupan. Apakah tertulis seperti itu? Tidak. Kalau tertulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya dari sana terpancar kehidupan, artinya kalau hati kita benar, baru itu memancarkan kehidupan. Tidak, saudara. Sebenarnya ditulis apa, saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Artinya hati kita beres, gak beres, itu akan tetap memancarkan kehidupan. Jadi kadang-kadang orang gini, kenapa hidupku kacau ya? Jangan-jangan itu kekacauan yang terpancar dari hati kita. Kita harus ngerti, ini potensi ilahi yang Tuhan taruh. Nah, kembali ke tadi penciptaan. Ketika Tuhan katakan dia ciptakan manusia segambar dengan dia. Akhirnya ketika diciptakan kita segambar, tidak serupa. Kalau saya bilang bukan tidak serupa, tapi belum serupa. Nah, di sini udah ngerti, saudara? Kapan proses penyerupaan itu terjadi? Kapan? Itulah kenapa bahkan Paulus juga ngomong, baiklah kita semakin serupa dengan Kristus. Loh, ngerti gak, saudara? Bisa nangkep gak? Artinya jangan tolak didikan, karena itu adalah proses perjalanan kita untuk semakin serupa dengan Allah, untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan tolak proses, jangan tolak pembentukan. Kenapa ada istilah pembentukan, ada istilah didikan, ada istilah apalagi proses? Karena pada akhirnya sebenarnya manusia ini kapan serupa dan segambar dengan Allah? Kapan? Ya setelah dia pulang. Dia menang dengan setiap prosesnya. Dia hadapi semua prosesnya. Dia jalani bersama dengan Tuhan. Tangguh imannya. Disitulah kita serupa dan segambar dengan Allah. Jangan gampang mau dibodohin sama setan.
Jangan cepat-cepat yang namanya berburuk sangka dengan apa yang saudara dan saya alami. Jangan cepat berburuk sangka, saudara. Tadi istri saya juga ngomong tentang proses yang kami alami. Saudara, tadi saya udah bilang, mengakar kuat dengan Tuhan itu bicara tentang intimacy. Itu berbicara tentang kita melangkah masuk di dalam hadiratnya semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Dan saya mau kasih tahu, roh kita akan semakin menyala, tapi daging kita jerit-jerit gak kuat, saudara. Itu loh kenapa proses. Tegang semua kalau udah denger kayak gini, ya toh. Wah, kayak gitu caranya, Pak. Kan repot, Pak. Lah ya itu. Tadi istri saya sempat ngomong, kalau Anda misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan, jangan pernah keluar dari perusahaan itu karena Anda ada konflik atau ada pembentukan di situ. Anda boleh keluar dari perusahaan itu ketika Anda sudah mentok di atas, maksudnya bukan mentok secara wah jabatanku Pak ono sing ngalangi, ya belum selesai prosesnya. Wah Pak aku diincar sama ini itu proses, jalani aja. Wah Pak aku tapi kayak gini kayak gitu. Oke, kalau misalnya saya mau nanya, ada kalanya kita itu memang harus mengalami perasaan-perasaan yang gak nyaman itu, dikhianati, difitnah, disakiti dan lain sebagainya, dianiaya atau apapun itu. Ada waktunya memang. Jalani, menang bareng Tuhan. Karena apa? Ketika orang ini keluar, dia masuk ke perusahaan lain, katakanlah dia di perusahaan yang awal menuju ke sampai akhirnya proses itu terjadi katakanlah 4 tahun. Ketika dia masuk ke perusahaan lain, 4 tahun kemudian dia akan bertemu dengan masalah yang sama. Itulah kenapa saudara, kalau misalnya di dalam wadah apapun, perusahaan atau apapun, kalau keluar cuma gara-gara gak seneng sama orang, sakit hati atau apa, itu kita undur dari proses. Banyak orang berpikir, wah berintim sama Tuhan itu, dekat sama Tuhan tuh enak. Ya tak? Enak Pak. Apa-apa dikasih. Ya amin ya tak? Yang Anda dengar dan yang disaksikan kan yang wah-wah saudara. Debu emas ya tak? Dapat rumah, apa? Anda harus tahu, perjalanan saya sama Tuhan ada tangisan di situ. Oh ya, nggak ada yang tahu di dalam perjalanan itu ada cucuran air mata yang keluar dari mata saya. Nggak ada yang tahu. Istri sama anak saya tahu. Pernah saya nangis terseduh-seduh sampai anak saya bingung. Loh Bapak kalau nangis kok aneh ya katanya. Oh ya, mengalami segala macam. Terus Anda gak mau ngalamin itu semua. Kita gak mau ngalamin proses. Kalau kita gak pernah dikhianati, bagaimana kita bisa mengampuni? Anda mau ngampuni siapa? Kalau Anda gak pernah mengalami badai, apa iya kita bisa dibilang setia? Kalau kita gak pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan, apa iya sebenarnya buah-buah roh itu bisa muncul? Ketabahan, kesabaran itu bisa muncul. Apa iya? Pernah suatu saat saya ngomong sama Tuhan, gak kuat aku Tuhan ngalamin ini semua Tuhan. Gak kuat aku. Seperti yang istri saya tadi bilang, yang paling kuat itu mama saya. Ngalamin begitu berat. Di dalam sana anaknya yang pertama berpulang, suaminya berpulang,
Tadi seperti yang dibilang, retreat panjang. Ayo, siapa yang pengen retreat panjang? Ayo, ada yang mau retreat panjang? Lah, Anda nggak tahu toh, sebenarnya kita kan di bumi ini retreat panjang, saudara. Lah, kita apa mau bolos atau gimana? Kan kita urusan kita sama Tuhan gimana? Dia ngalamin retreat panjang, diketok belasan tahun. Dari anak saya ini, yang gede ini, dia bikin kalau nggak salah waktu itu di sebuah arena permainan dia buat Indomie ya, nyebut merek lagi ya, nyebut apa, bikin mie instan, saudara. Dia yang ngepres, dia yang ini sampai akhirnya jadi. Terus dia bikin coklat wafer. Dia bilang, ini mau buat emak, kalau emak keluar supaya emak bisa ngerasain ini, ngelihat Sera tuh ada videonya apa segala macam. Itu dari Sera ini masih se-Azriel kayaknya ya. Dari Sera ini yang gede ini dari kecil ini, saudara. Akhirnya saya yang makan wafernya. Anda tahu, dipisahkan dengan keluarganya, tapi di depan kami dia nggak pernah nangis, betul ya, Mas? Nggak pernah nangis di depan saya, nggak pernah nangis di depan Angel sama cucu-cucunya. Dia selalu cerita pengucapan syukurnya di dalam. Itu loh yang kuat. Nah, saya yang di luar ngelihat orang yang saya kasih ngalamin kayak gitu, waduh, sakit, saudara. Belum lagi dengan proses yang aneh-aneh kami alami. Jangan cepat berburuk sangka. Hadepin. Ketika Anda mengakar kuat dengan Tuhan, Anda gak takut dengan proses apapun yang terjadi dalam hidup kita. Wah, Pak, aku disantet, Pak. Ada serangan kuasa kegelapan masuk. Terus gimana? Aku mencret 2 hari. Loh, Anda harus ngerti, kalau kita di dalam Tuhan, disantet katakanlah, bisa masuk gak santetnya? Ya gak bisa. Karena apa? Yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Gak akan mencret, saudara. Tetap. Gak usah saya sebut. Tapi kalau misalnya Anda di luar Tuhan, Anda rada melenceng hati Anda gak nempel sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh baik. Tuhan tuh masih kasih pagar anugerah. Yang tadi disantet ini targetnya supaya mati, gak mati, ya mencret itu tadi. Terus Anda menyalahkan setannya. Setan hanya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Kita tuh harus ngerti ketika kita ada kena serangan kuasa kegelapan. Lihat ke cermin, Anda akan bertemu dengan biang keroknya siapa? Siapa yang buka lubang? Wah, Pak, aku kayak gini karena masa laluku, karena orang tuaku, karena ini. Ketika Anda terus menyalahkan orang lain, lingkungan Anda, setan dan lain-lain, jin, tuyul apa meneh, tetangga, ketika kita menyalahkan orang lain, itu membuat kita semakin bebal dan enggan untuk berubah. Ingat, hidup adalah proses pembentukan, sehingga apa? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Paulus mengatakan, hendaknya kiranya karakter kita semakin mengecil dan karakter Kristus yang muncul. Kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau saya segini, ada serangan kuasa kegelapan, itu menjadi warning buat saya. Oh, aku udah terlalu jauh nih. Balik lagi, yang repot itu apa? Jauh tapi serangan dari kuasa kegelapan gak masuk. Nah, itu repot itu. Karena apa? Warningnya gak ada. Itu yang bahaya. Tadi hikmat sudah dijabarkan sama istri saya. Hikmat itu bicara tentang pengenalan akan Tuhan juga. Anda mendengar banyak khotbah, mendengar banyak pengajaran, masuk di dalam database pikiran Anda, masuk dalam database Anda. Kalau itu hanya berhenti di dalam pikiran kita dan kita tidak mengerjakannya,
mohon maaf, itu belum bisa dikatakan berakar dengan kuat. Berakar dengan kuat, Anda ngalami bersama Tuhan. Pak, ini aku di depan ada pilihan A dan B dan C, Pak. Terus datang ke saya, yang mana yang harus saya pilih, Pak? Apa yang saya kerjakan? Saya sedang mengalami ini. Lalu di depan ada pilihan A, B dan C. Yang mana yang saya harus kerjakan? Anda bertanya dengan pertanyaan yang salah. Kenapa? Bisa nggak Anda nanya hal-hal seperti itu, pilihan tentang keputusan apa yang Anda harus kerjakan, Anda tanya ke hamba Tuhan, nabinya atau siapapun, bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Tapi Ngkong Yusak dulu pernah ngajarin, itu sebenarnya berlaku dulu di zaman sebelum Roh Kudus turun. Sekarang roh yang sama tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang masih tersembunyi di hati Tuhan, yang masih rahasia di hati Tuhan, saudara dan saya bisa tahu. Karena apa? Tertulis dalam firman Tuhan, siapa yang tahu yang tersembunyi dalam hati manusia selain roh manusia itu sendiri? Dan siapa yang tahu yang tersembunyi di hati Tuhan selain roh Tuhan itu sendiri? Dan kita menerima pewahyuan dari Tuhan, bukan dari dunia. Jadi gimana, Pak? Aku belum bisa dengar. Tulus aja tanya sama Tuhan. Kalau belum dengar, Tuhan, hatiku kok aku kayak harus ngerjain yang ini ya Tuhan. Minimal pamit sama Tuhan, tak kerjain ya Tuhan. Nanti kalau misalnya salah, dibalikin lagi sama Tuhan. Dasar firmannya apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu dan dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Meluruskan jalan-jalanmu itu bukan bicara tentang jalannya dibuat jadi mulus, bukan. Tapi ketika kita belok ke arah yang Tuhannya harusnya lurus ke sini, tapi kita belok, sama Tuhan dibalikin lagi. Itu Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Mengakar kuat, bicara tentang mengakar kuat, itu bukan berbicara tentang seberapa banyak kita dengar khotbah dan sebagainya, tapi berbicara tentang seberapa kita mengalami Tuhan. Anda mengalami proses, mengalami hal yang gak mudah, mengalami hal yang mengecewakan, it's good, itu baik. Jalani. Istilahnya Pak, nelongso itu apa namanya? Bahasa Indonesia nelongso itu apa ya? Aduh gitu, apa? Bukan kena apa ya? Aduh gitu. Bukan memelas. Kadang-kadang kita tuh begitu sakit itu kita tuh keluar kata-kata aduh gitu. Nyambat gitu ya. Aduh gitu. Bahkan kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang indah. Aduh lumba-lumba pink gitu ya misalnya. Nyebut nama binatang maksudnya. Aduh dasar beruang kutub gitu. Kadang-kadang nyambat gak sengaja keluar gitu. Dan kadang-kadang kalau nyambat gitu terus rasa sakitnya rada hilang dikit kadang-kadang. Tapi sebenarnya enggak sih. Tapi jujur aja di depan Tuhan. Tuhan tuh tahu. Tuhan lihat kekuatan kita. Tangguhlah. Tangguh. Jadi orang yang tangguh dalam setiap prosesnya. Anda akan lihat pembelaan Tuhan. Anda akan lihat proses yang dari Tuhan. Itu akan membuahkan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Anda akan mengalami Tuhan. Dan ketika Anda mengalami proses, itu waktunya Anda mempraktekkan. Lulu. Ketika Anda mengalami proses yang tidak mudah, saya mau kasih tahu, itulah waktunya Anda buka database yang ada di dalam kepala saudara. Semua khotbah yang Anda alami, apa yang Anda dengar, praktekkan. Sehingga Anda tidak mentok di pengetahuan. Anda masuk di dalam pengertian. Dan ketika Anda terus masuk dalam pengertian, terus masuk sama Tuhan. Ingat tadi saya bilang, tidak ada satu pun yang terjadi terlalu tiba-tiba. Akan ada banyak hal yang Tuhan bukakan ketika Anda masuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Di masa-masa ini
sangat penting untuk saudara dan saya kita ngerti yang namanya intimasi dan ngejar Tuhan. Karena apa? Itu yang jadi kuncinya dalam mengerjakan apapun. Ngerjakan apapun tanpa intimasi, tanpa refresh, kemesraan, istilah bahasa saya, kemesraan dengan Tuhan. Kalau Anda nggak pernah di-refresh dengan kemesraan yang dari Tuhan, ngerjain apapun capek, saudara. Tapi kalau Anda dibakar sama cintanya Tuhan, ngerjain apapun itu, mau segila apapun nggak kerasa, saudara. Segila apapun Anda akan jalani, karena Anda sedang jatuh cinta dengan Tuhan. Dan ini saya mau kasih tahu, ketika Anda masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, masuk dalam intimasi, ada contoh dalam firman Tuhan. Ada seseorang yang masuk dalam intimasi yang cukup dalam. Siapa itu? Daud. Dia orang yang sangat nempel sama Tuhan hatinya, sampai akhirnya dia mengalami di Mazmur 139 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Kau maklumi ini sebenarnya bicara tentang Engkau tahu. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Loh Pak, ini kan wajar Pak. Mazmur 139 kan Tuhan tahu semuanya. Anda harus tahu, Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Memang betul. Tapi ada yang Tuhan biarkan. Nah, contoh, ada burung merpati mules lewat di atas kita, cerot. Itu diizinkan, diperintahkan apa? Ya wes lah, tidak begitu mematikan juga, kecuali gitu kan. Wow. Hangat gitu kan. Ada beberapa hal yang seperti itu, hukum yang Tuhan buat, gravitasi yang sudah hukum gravitasi, kecepatan angin dan lain sebagainya yang dipelajari dalam ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya, itu hukum yang dari Tuhan sudah handle itu semua. Karena itu apa? Tuhan biarkan mules, ya cerot. Kan gitu, tinggal cerotnya di mana. Kalau kita pas ngeliat di atas kita, ya kita kalau bisa menghindar, ojo ditampani, kan gitu. Jadi ada yang Tuhan biarkan. Tuhan tahu nggak? Tahu, tapi dibiarin. Karena apa? Hukum yang berjalan. Tapi ada yang Tuhan izinkan. Tahu Tuhan izinkan. Kan ada ya istilahnya gini, kalau tuh percayalah, kalau Tuhan izinkan itu yang terbaik. Itu tuh, tadi kan istri saya sering menggunakan kata-kata berperkara dengan Tuhan. Kalau Anda masuk dalam keintiman, Anda akan ngerti kata-kata berperkara dengan Tuhan ini. Karena berperkara itu baik. Maksudnya berperkara itu apa? Bertanya sama Tuhan. Tuhan itu ada dalam firman Tuhan, berperkaralah dengan aku. Aku yang memutihkan dosamu menjadi dari merah seperti kirmis menjadi putih seperti bulu domba. Itu bahasa aslinya ya. Berperkaralah dengan aku. Itu tuh bahasa aslinya itu gini. Nah, ojo emosi. Duduk bareng dulu, ngopi bareng. Kamu cerita kenapa kamu gak sepakat sama aku. Nanti tak kasih tahu alasannya apa. Nah itu loh berperkara sama Tuhan. Nah kalau Anda ngerti kayak gini kan, Engkong Yusak tuh orang yang cukup sering berperkara sama Tuhan kan gitu. Kok bahasa Indonesia kan berperkara ini kan seakan-akan tabu sekali ya saudara ya. Sebenarnya bahasa aslinya itu gak setabu itu. Berperkaralah dengan Tuhan. Jadi ketika saya mendengar, percayalah apa yang Tuhan izinkan itu yang terbaik. Kok saya merasa ini something ya, saya bilang. Saya berperkara sama Tuhan. Oh iya Tuhan, yang Engkau izinkan itu yang terbaik. Lalu Tuhan ibaratkan kayak gini, Chris, kamu pernah minta izin kan sama aku? Oh iya aku pernah. Saya mau minta izin sama Tuhan. Tuhan, aku ini pengen tato Tuhan di sini sampai ke rambut sini ada tatonya. Pengen tato Tuhan. Boleh nggak Tuhan?
Tuhan begini, gitu. Loh kalau nanya boleh nggak, itu kan diizinkan atau tidak. Kata Tuhan ya gitu aja. Tapi kalau saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau suka nggak Tuhan kalau aku tato di sini? Jawabannya bisa sama nggak? Jawabannya bisa beda nggak? Bisa beda. Itulah Anda harus ngerti. Oh ternyata apa yang diizinkan sama Tuhan belum tentu itu yang terbaik. Karena diizinkan itu kadang-kadang tuh tebing tuh. Kan kita minta izin, belum tentu itu yang terbaik. Tapi ada yang lebih baik dari yang sekedar Tuhan izinkan. Apa itu? Yang Tuhan mau. Daud hidupnya bukan cuma sekedar yang Tuhan biarkan, bukan cuma sekedar yang Tuhan izinkan, tapi dia masuk sampai kering menjalankan apa yang Tuhan mau. Nyaris tak makan mic-nya tadi barusan. Dan Anda tahu efeknya apa? Kalau Anda baca dari belakang ya, ayat ke-5 Mazmur 139. Terakhir saudara, terakhir. Biasanya kalau ngomong terakhir 1 jam lagi biasanya. Ada pertanyaan, 2 jam lagi. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini hebat loh saudara. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, ayat yang ke-12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Anda bayangkan ketika orang masuk dalam intimasi sampai kering yang dalam segini saudara, mau murtad gak diizinin sama Tuhan. Itu istilah ente itu. Aku sampai ke tempat kegelapan sekalipun engkau buat terang kegelapan itu. Itu mau murtad gak diizinin sama Tuhan. Karena apa? Sampai masuk ke dalam intimasi itu. Sampai Daud itu ngomong apa? Engkau mengurung tanganmu, apa? Tadi ayat kelima. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Itu bicara tentang apa? Kita dikurung sama cintanya Tuhan. Anda tahu rasanya dikurung sama cintanya Tuhan? Tuhan gak akan membiarkan kita lari dari proses. Tapi Anda akan dibuat sama Tuhan menang di dalam setiap proses Anda. Dan kesaksian demi kesaksian keluar. Kemuliaan demi kemuliaan Anda akan alami bersama dengan Tuhan. Dikurung sama tangannya Tuhan, dari depan dari belakang, dikurung sama cintanya Tuhan. Anda bayangkan, tahu gak rasanya dikurung sama cintanya Tuhan? Gak ada satu orang pun bisa nyentuh hidup saudara. Istri saya sama anak istri saya sama anak saya menjadi saksi hidup. Ya, ini saya nanya ya, benar nggak? Ada orang yang dulu sempat ngomong salah sama kita. Dia ngomong hal yang mengerikan, dia lempar kutub, bahkan dia coret-coret rumah kami dengan kata-kata yang mengerikan. Sampai suatu saat saya bilang gini, duh Tuhan, ini orang kok kelewatan ya. Saya mau kasih tahu, besoknya les bablas. Ada orang lagi merancangkan kejahatan dalam hidup kami. Dia rancangkan sedemikian rupa kecelakaan, gimana supaya kita semakin terpuruk dan semakin menghilang. Dibawa minggat sama Tuhan.
Betul kan? Nggak 1-2 kejadian kan? Beberapa orang yang punya WA saya tulis, ada tulisan Bafa Ayino, bahasa Indonesia Bafat Ino tulisannya. Itu artinya apa? Saya tangkap itu dulu, waktu dulu Bahtera acara dulu banget. Ada yang namanya apa? Gulungan apa? Ya, mandat dan otoritas ya kalau nggak salah ya. Saya dapat 2, mandat dan otoritas. Saya dapat ayat apa? Waktu itu saya lagi nyelam masuk dalam intimasi sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu pegang ayat ini akan jadi jaminan dalam hidupmu. Aku akan kurung kamu dengan cintaku. Hatimu ketika mengalami segala hal, terkadang dingin, sakit, tapi aku gak akan capek untuk bikin kamu jatuh cinta lagi sama aku. Kamu nanti dapat ayatnya. Saya nggak tahu ayatnya apa saudara. Begitu saya dapat ayatnya, saya buka saudara. Salah satu ayatnya ini. Diberkatilah yang memberkati kamu, terkutuklah yang mengutuk kamu. Itu sebenarnya menjadi landasan dari Bafa Ayino itu. Bafa Ayino itu apa artinya? Biji mata Tuhan. Siapa mau menyentuh biji mata Tuhan? Begitu saya pegang jaminan ini saudara, saya ngerasain pembelaan Tuhan itu gimana. Sampai Tuhan bukakan, ada satu firman ngomong, ada orang berbisik-bisik merancangkan kecelakaan dalam hidupku, tapi engkau berdiri sebagai pembelaku dan engkau memutarbalikkan semuanya. Menurut saya saudara, saya ini belum ada apa-apanya sama Daud. Daud itu masuk lebih dalam. Saya cerita kayak gini saudara. Maksudnya apa? Ayo saudara, nyelam sama Tuhan. Ngalami Tuhan secara pribadi. Anda akan mengalami Tuhan dengan versi saudara itu yang kayak gimana. Semuanya itu hanya sebatas teori ketika itu cuma di kepala kita. Tapi ketika Anda menghadapi permasalahan, itu kesempatannya hadapin bersama dengan Tuhan, dan Anda akan melihat dan Anda akan mengalami hubungan sama Tuhan itu kayak gimana. Amin saudara. Mari buka tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan anugerah-Mu yang memampukan kami, cinta-Mu yang membawa kami terus masuk Tuhan dalam ruang keintiman-Mu. Engkau tidak biarkan kami Tuhan menghilang begitu saja Tuhan bersama dengan dunia. Dari benih apapun yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya berakar kuat dengan-Mu Tuhan. Berakar kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang mandul, tidak ada satupun yang mandek di tengah jalan. Semuanya maksimal dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan lihatlah, engkau akan mengalami pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau akan mengalami Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan yang menghibur engkau. Tuhan yang berdiri di hadapanmu untuk menghibur engkau. Tuhan yang membawa engkau semakin jatuh cinta, terbakar dengan cintanya, dan masuk terus dalam ruang intimasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah khusus untuk meraba hatimu dan bergerak kemanapun yang kau mau, engkau curahkan malam ini. Anugerah keintiman untuk berakar kuat denganmu, engkau curahkan. Oh, terima. Oh, nana yase, eke nana yana yana se. Oh,
pribadinya dalam hidupmu. Tuhan akan memperkenalkan pribadinya dalam hidupmu. Kau akan lihat Tuhan akan membakarmu dengan cintanya. Oh, kau terima jaminan yang dari Tuhan untuk terus masuk dikurung dengan cintanya. Sebab ada darah Yesus yang membawa kita masuk dalam ruang keistimewaannya. Oh Yesus, Shena lata karyana sekera lataka. Tuhan, Kau buka mata kami seperti Kau membuka mata murid-murid-Mu, sehingga kami dapat mengerti rahasia-rahasia-Mu, sehingga kami dapat mengenal pribadi-Mu. Kami tidak goyah mengalami apapun, kami tetap kuat, tidak goyah, sebab kami berakar kuat dengan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Shekeralata karya rase. Oh Tuhan. Mari ucap syukur saudara, ucap syukur. Hal yang tidak mudah mungkin yang saudara alami. Don't give up. Don't give up. Just keep walking. Dengan seluruh kekuatan, jangan menyerah. Kalau engkau gak kuat lari, jalan saudara, jalan. Kalau engkau gak kuat jalan merangkak ataupun merayap, ayo saudara, don't give up, don't give up. Don't give up, jangan kecewa, jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan kecewa, jangan lari dari proses. Mari berbuah di dalam Tuhan. Dan malam ini Tuhan mau kasih kapak dalam hidup saudara. Saya melihat kapak ini bisa saudara pakai secara roh untuk menebang setiap logika-logika yang salah di dalam hidup saudara. Tapi setelah Anda menebangnya, Anda harus menanami dengan benih yang dari Tuhan. Kapak ini bisa Anda akses ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika itu menggoyahkan beberapa pohon logika saudara, Anda sadari bahwa pohon logika yang sudah tertanam ini bukan dari Tuhan. Anda bisa langsung potong dan Anda langsung tanam benih yang baru. Saya melihat di sini, untuk orang bisa melakukan hal itu butuh waktu bertahun-tahun sebenarnya. Untuk mencabut logika yang lama, cara berpikir yang lama, mindset yang lama itu sebenarnya butuh waktu bertahun-tahun. Tapi Tuhan katakan, ini waktunya percepatan. Tebang setiap pohon-pohon yang bertentangan dengan firman Tuhan. Shekera lata karya rasekera. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai hal yang duka. Dengar di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda menyadari ada akar yang salah yang seperti ini dalam hidup saudara, Anda pegang dada saudara dan Anda berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut akar yang salah. Kami cabut akar yang salah. Kami tidak mau diperbudak dengan cinta uang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hidup
oleh berkat yang dari Tuhan. Bukan karena kami cinta uang, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan yang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Shekeralata karya rasekeralata karya. Dan ada satu akar yang salah lagi. Di Ulangan 29 ayat 18 dikatakan, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga ataupun suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah ada di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibuh. Ini berbicara tentang akar di mana kita membangun berhala-berhala kita. Ada gunung-gunung atau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang Anda prioritaskan selain Tuhan. Bukan Anda berharap pada Tuhan, tapi Anda berharap kepada orang ini, berharap kepada suatu hal. Hati-hati, itu adalah akar yang salah, yang mengeluarkan ibuh. Ibuh itu berbicara tentang racun yang ditaruh di atas panah, saudara. Sehingga ketika orang kena itu infeksi dan langsung mati. Hati-hati, hati-hati. Dalam firman Tuhan dikatakan, oh aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Lalu dikatakan, pertolonganku datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ketika Anda mengalami apapun, mungkin akan muncul orang-orang yang seakan-akan bisa Anda harapkan. Muncul orang-orang yang bisa Anda andalkan. Jaga hati saudara, jangan sampai Anda menumbuhkan akar yang salah. Sebab ketika Anda sudah mulai mengandalkan manusia, mengandalkan sesuatu selain Tuhan, akan muncul akar beracun di situ. Hati-hati, dua akar yang harus dicabut terus-menerus dari hidup kita. Dan Anda harus teliti dalam hidup kita. Kita harus teliti dalam hidup kita dan harus terus kita bersihkan. Yang pertama adalah akar cinta akan uang. Yang kedua, akar di mana kita mengharapkan apapun selain Tuhan. Bergantung pada Tuhan, saudara. Dan lihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Saya melihat sebenarnya kita semua mengalami proses. Terkadang ada renda-renda yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terkadang ada goresan-goresan yang cukup dalam, yang Tuhan gores dengan garis yang tegas dalam hidup kita. Jangan cepat berburuk sangka dengan Tuhan. Mari jalani dengan Tuhan dan munculkan buah-buah roh itu. Kalau Anda tidak mengalami kekecewaan, Anda nggak tahu rasanya mengampuni. Kalau Anda nggak mengalami suatu hal yang berat, Anda nggak tahu yang namanya kesetiaan dan ketabahan dan kesabaran. Banyak hal, saudara, banyak hal yang Tuhan berikan di situ. Tapi ketika Anda bisa menangkap buahnya dan mengeluarkan buahnya, percepatan terjadi. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semuanya. Meteraikan semuanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda harus pakai kapak-kapak ini yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, untuk menebang logika-logika Anda yang salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan kapak ini, suatu hal yang sangat susah dikerjakan oleh orang dunia, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merubah mindset, Anda bisa kerjakan dengan percepatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semuanya. Tidak ada satupun dari kami yang tidak menerima yang Kau berikan. Semua yang Engkau berikan kami terima maksimal. Apa yang kami terima semua berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat. Tidak ada yang tercecer, tercuri atau terambil. Tidak ada yang kerdil, tidak ada yang mandul, tidak ada yang mati, tidak ada yang kering. Semuanya maksimal. Terima kasih Tuhan.
Oh, saya melihat delima. Saya melihat delima. Ini bicara tentang pelipat gandaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari buka tanganmu saudara. Kuasa pelipat gandaan pun Tuhan berikan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekiranya karya bawa, yuk. Saya minta semuanya buka mata saudara. Saya bawa minyak pelipat gandaan ini. Ada? Angel, bawa. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita langsung urapi satu-satu ya. Kita urapi satu-satu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kita doa dulu, mungkin doa udah gitu selesai persembahan baru nanti diurapi. Nanti kalau nggak lama takutnya. Ya nggak apa-apa ya Pak. Ya, pokoknya kita angkat dulu di hadapan Tuhan dan kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima seperti yang Engkau mau, pengurapan yang daripadamu aktif dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ini minyak kami angkat di hadapan-Mu dan pengurapan yang daripadamu aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya jadi, semuanya jadi. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya.